yang menolak keberadaan jasa transportasi online. Seperti di Jalan Lawang Gintung, Bogor Selatan, sejumlah calon penumpang angkutan kota menumpuk menunggu angkutan kota yang akan dinaikinya. Para penumpang tidak mengetahui adanya aksi mogok beroperasi yang dilakukan para supir angkot. Sehingga mereka terpaksa menggunakan jasa ojek dadakan. Selain di Lawang Gintung, penumpukan penumpang juga terlihat di Pasar Bogor. Untuk membantu penumpukan penumpang, sejumlah instansi pemerintah mengerahkan armadanya untuk memfasilitasi masyarakat yang akan beraktivitas. Dan sebagai antisipasi terjadinya aksi sweeping, sejumlah personel Satlantas Polresta Bogor Kota bersiaga di sejumlah titik. Para awak sopir angkutan kota di Kota Bogor merupakan aksi untuk menolak keberadaan jasa transportasi online. Mereka mengaku merugi setelah jasa transportasi online marah. Bisa dipahamin ya? Yang kedua, tetap tidak lanjutin untuk e-tilang sementara hari ini adalah hari terakhir. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan menggunakan langkah proaktif untuk menghindari konflik antara angkutan umum dan transportasi berbasis online yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai daerah. Meski demikian, Polri menghendaki adanya dialog antara pihak-pihak terkait. Jadi tadi sudah saya ingatkan, jangan sampai sudah terjadi keributan baru polisinya turun tangan. Lakukan langkah proaktif. Kalau ada yang melanggar, tindak tegas. Saya pikir kalau dengan langkah-langkah proaktif, komunikasi, tindak tegas, tidak akan terjadi aksi-aksi anarkis. Tapi kalau sudah terjadi anarkis, ya tegakkan hukum. Baru kita lakukan dialog lagi. Gesekan antara angkutan umum dengan transportasi online muncul di sejumlah daerah. Regulasi dari pemerintah masih terus menuai pro dan kontra, dibutuhkan kesiapan berbagai pihak untuk menyambut kemajuan teknologi yang akan segera merambah wilayah lain Indonesia. Beberapa minggu terakhir, gesekan antara angkutan umum dengan transportasi online muncul di sejumlah daerah. Salah satunya timbul akibat pengemudi angkutan konvensional merasa pendapatan berkurang drastis dengan beroperasinya transportasi online. Luasnya cakupan transportasi online yang semakin menyaingi eksistensi moda konvensional menuai kritisi dan tuntutan agar diterapkannya batasan regulasi dalam operasional taksi dan ojek online. Peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah melalui Permenhub nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dinilai belum dapat mengatasi konflik yang timbul di lapangan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kemudian merevisi aturan operasional transportasi online. Ada 11 poin yang direvisi terkait hal ini. Peraturan akan diberlakukan 1 April 2017. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan persaingan antar penyedia jasa tidak dapat ditolak. Namun begitu, tetap diizinkannya pengoperasian angkutan umum berbasis online harus tetap dibatasi oleh tata tertib. Angkutan konvensional ada banyak masyarakat yang mencari penghidupan di sana. Di sisi lagi ada suatu online yang merupakan keniscayaan yang harus kita ikuti, yang harus kita juga atur. Managing Director Grab Indonesia, Rizky Kramadibrata, mengapresiasi pemerintah yang memiliki pandangan jauh ke depan untuk membantu tumbuhnya inovasi transportasi dengan teknologi. Namun dalam perkembangan terakhir, revisi peraturan justru dianggap sebagai langkah mundur pemerintah. 3 poin yang dianggap memberatkan oleh penyedia jasa transportasi online, antara lain masalah pemberlakuan penerapan tarif batas atas dan bawah bagi taksi online seperti taksi umum, penerapan batas kuota untuk jumlah kendaraan taksi online, dan soal kepemilikan STNK yang tidak bisa lagi menggunakan nama pribadi. Kami memohon kepada pemerintahan daerah yang lain untuk lebih terbuka. Mitra-mitra kami kooperasi sudah datang kepada pemerintah provinsi di seluruh Indonesia untuk memberikan kejelasan yang lebih bagaimana proses KIR ini. Mudah-mudahan dimulai dari saat ini diskusi ini bisa berjalan dengan lebih lancar lagi. Tak hanya di kota-kota besar di Indonesia, kemajuan teknologi ini cepat atau lambat juga akan merambah daerah-daerah lain di Indonesia. Dibutuhkan kesiapan dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut agar tak menimbulkan gejolak yang dapat mengganggu kepentingan umum. Tim Liputan Metro TV.
Seperti apa pemerintah daerah mengantisipasi terjadinya gesekan di tengah belum adanya titik temu antara angkutan konvensional dan angkutan online? Nah, kita akan langsung bertanya dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, melalui sambungan Skype. Mas Bima, Anda sempat turun ke lapangan untuk melakukan mediasi, apa hasilnya? Ya, beberapa hari terakhir ini kami berdialog dengan semua, dengan kawan-kawan pengemudi angkot, pengusaha angkot, kemudian juga dengan pengusaha online dan teman-teman pengemudi online, baik taksi maupun ojek. Pada intinya, pemerintah sangat menyadari, pemerintah daerah, bahwa selama pemerintah belum bisa memberikan layanan transportasi publik yang berkualitas, yang nyaman dan aman, maka tidak mungkin transportasi online ini dilarang. Yang dibutuhkan saat ini adalah lebih kepada pengaturan. Yang dibutuhkan saat ini lebih kepada bagaimana di lapangan itu tidak terjadi gesekan dan gejolak. Gitu. Karena ada keluhan dari supir angkot banyak sekali kan. Baik, Mas Bima, kalau kita lihat ini kan terjadi konflik atau gesekan ini bukan baru di Bogor saja, sudah terjadi di beberapa tempat. Apakah juga sudah ada antisipasi dari pemerintah Kota Bogor sendiri untuk menghindari gesekan? Tetapi walaupun akhirnya kemarin terjadi juga, tapi adakah antisipasinya? Yang diperlukan sekarang adalah adanya aturan yang jelas. Jadi peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016 itu nantinya akan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur satu jumlah armada atau kuota, kedua batasan harga, dan ketiga adalah jangkauan wilayah layanan gitu. Dan dalam konteks Jabodetabek ini nanti akan diatur melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ya, BPTJ gitu. Jadi yang paling utama adalah akselerasi percepatan untuk ketegasan aturan, itu paling penting sekali. Dan nomor 2, ini komunikasi terus dibangun antara pemerintah, Muspida dengan teman-teman angkot, teman-teman online, supaya nyambung semua, supaya semuanya melihat ada kepastian ke depan, kepastian aturan yang memberikan kenyamanan bagi semua untuk bekerja di lapangan. Nah, Mas Bima, ini kan berbicara soal peraturan juga masih terus digodok. Anda tadi menyatakan ada akselerasi untuk peraturannya ini dulu. Nah, selama ini masih ada waktu kosong begitu ya. Ini bagaimana cara dari Pemkot Bogor sendiri untuk mengawasi supaya tidak terjadi gesekan-gesekan seperti ini lagi? Iya, saya berkoordinasi dengan Kapolres, dengan Pak Dandim, jajaran TNI dan kepolisian untuk terus melakukan pengawasan di lapangan. Gitu. Yang kedua juga memastikan hubungan kami terus baik dengan Organda, dengan teman-teman angkot, jalur, trayek, online. Jadi begitu ada persoalan sedikit, langsung kita selesaikan. Gitu. Dan kita mencoba untuk terus melakukan mediasi. Besok kita undang lagi, terus-menerus kita bangun komunikasi agar tercipta saling percaya satu sama lain, itu yang paling penting. Baik, Mas Bima. Halo, ya Mas Bima, kita tahu bahwa Bogor ini dikenal dengan kota sejuta angkot dan juga selama ini sudah dicoba untuk dibenahi angkutan umum ini sendiri di sana. Dengan adanya transportasi online ini juga tidak bisa dihindari begitu. Tentunya ini akan terus berdampingan. Dari Anda sendiri bagaimana nih untuk bisa adil pada dua transportasi ini nantinya? Semua harus diatur. Angkot diatur, online pun diatur. Tapi bagaimana peraturan ini bisa adil, Mas Bima? Ya, insya Allah kita sedang melakukan proses reformasi angkot. Jadi angkot ini dalam proses konversi menuju bis transpakuan. Angkot ini sekarang semuanya sudah berbadan hukum, nantinya akan ikut aturan kita. Mereka akan beroperasi sesuai dengan Perda, ada subsidi dari kita, ada sistem pegajian, 3 angkot menjadi 1 bis, bertahap di koridor utama. Jadi secara bertahap akan ada konversi. Nantinya angkot akan beroperasi di pinggiran sebagai feeder. Itu adalah skenario-nya sekarang sudah berjalan. Tahap awal ini adalah tahap rerouting angkot, mengatur ulang trayek angkot seluruh Kota Bogor. Itu. Jadi ini berjalan paralel, pengaturan angkot, penataan angkot menuju bis transpakuan, dan juga pengaturan yang online. Jadi insya Allah ini semua dalam satu koridor yang menuju transportasi Bogor yang lebih baik. Mas Bima, Anda bisa tidak memberikan sanksi yang tegas begitu jika terjadi lagi kejadian seperti kemarin, kemudian ada aksi mogok dari angkot yang juga merugikan masyarakat. Apakah dari Pemkotnya ada sanksi tegasnya kalau sampai hal ini terjadi lagi? Ada, ya tergantung tingkat kesalahannya apa gitu ya. Pengusaha transportasi itu bisa dikenakan pasal melanggar ketertiban umum, bisa juga pidana gitu. Seperti kemarin
ketika terjadi ada konflik kekerasan misalnya. Nah, ini sedang diproses oleh rekan-rekan kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan gitu. Kalau memang ada pidana di situ, ya kita serahkan kepada kepolisian agar hukum itu ditegakkan gitu. Dan pengawasan di lapangan juga harus tegas. Artinya kalau ada angkot yang ngetem sembarangan, sama tindakannya dengan online yang ngetem sembarangan juga gitu. Jadi adil untuk semua. Tapi untuk antisipasinya sendiri apa Mas Bima? Halo, ya? Ya, untuk antisipasi sendiri. Antisipasinya ini petugas di lapangan harus lebih intens lagi sekarang saat ini. Kita sudah menambah, ini antisipasinya ya, kita bisa antisipasi. Kita sudah menambah 150 petugas di lapangan untuk Pol PP, kemudian ada 150 petugas di lapangan untuk DLAJ, untuk Disub gitu ya. Dan juga teman-teman dari kepolisian yang secara rutin kita mengadakan patroli gitu. Itu untuk mengawasi penertiban di lapangan. Jadi akan ada intensitas untuk penegakan ketertiban berlalu lintas di lapangan. Ya, kemudian juga Anda sempat mengatakan bahwa per 1 April akan dibatasi untuk ojek online. Ini seperti apa nanti mekanismenya juga? Ini nggak paham ini berarti ya. 1 April itu adalah implementasi dari Peraturan Menteri Nomor 32 2016 terkait dengan transportasi online, gitu ya. Nah, dan nanti untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi akan diatur, ini menurut peraturan menteri itu, akan diatur oleh BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Jadi rumusannya dari BPTJ. Pemerintah kota akan memberikan rekomendasi kepada BPTJ, poin-poin apa saja yang harus diatur. Misalnya, di Bogor ini kuota untuk online berapa? Di Bogor itu penentuan tarifnya berapa? Di Bogor ini bagaimana mengatur layanan, jangkauan layanan misalnya. Nah, itu akan kita rekomendasikan ke BPTJ karena berdasarkan peraturan menteri itu Bogor diatur oleh BPTJ. Oke, Mas Bima. Jadi pemerintah Kota ya. Bogor tidak akan melarang transportasi online, tidak melarang. Yang ada adalah pengaturan. Dasar hukumnya adalah peraturan menteri dan nanti akan diturunkan ke dalam bentuk Perda, Perwali dan SK Wali Kota. Mas Bima, kalau kita lihat kejadian soal kisru antara transportasi online dan konvensional, baik yang ini di Bogor, kemudian juga hampir bersamaan waktunya dengan yang terjadi di Tangerang Selatan. Anda melihat ini sejak Anda turun ke lapangan dan sudah bertemu langsung dengan pihak-pihak terkait begitu. Apakah memang ada apa ya, mungkin yang provokatorin begitu sehingga ini seragam, ada mogok, ada rusuh antara dua pihak ini, dan apakah sudah diselesaikan, sudah adem ini dua-duanya? Iya. Ya kemungkinan itu selalu ada, tapi kita memilih untuk mengantisipasi itu dengan membangun komunikasi dengan semuanya begitu dan meyakinkan kepada semua untuk tidak mudah terpancing. Seperti kemarin ada 2 foto yang beredar, foto angkot dibakar, ada juga foto wajah orang berlumuran darah yang ternyata itu hoaks, itu tidak terjadi. Kemarin juga ada informasi di lapangan, ada penganiayaan, ada penyerangan, ternyata tidak terjadi gitu. Jadi saya melihat bahwa dalam kondisi seperti ini ada kecenderungan kawan-kawan mudah terpancing di lapangan, mudah terpengaruh isu, karena bagaimanapun juga ini menyangkut periuk dapur, ya, menyangkut hajat hidup, jadi sangat wajar kalau banyak yang sensitif, karena itu pemerintah harus sangat serius untuk menyikapi kasus ini dengan segera mengeluarkan larangan yang pasti. Baik, Bima Arya, Wali Kota Bogor, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kami akan kembali dengan informasi terkait dengan Polda Metro Jaya yang memanggil Sandiaga Uno pada hari ini. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Polda Metro Jaya memanggil Sandiaga Uno hari ini. Pemanggilan kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta terkait penyidikan kasus pembelian tanah di Jalan Curug Raya, Tangerang. Satu persatu kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tersangkut masalah hukum. Setelah Silviana Murni dan Basuki Cahayapurnama, giliran Sandiaga Uno yang dipanggil Polda Metro Jaya pada hari ini. Sandiaga dilaporkan oleh seorang bernama Joni Hidayat atas pembelian tanah seluas 3.115 meter persegi di Jalan Curug Raya, Kota Tangerang. Dalam laporan tersebut, Sandiaga dituduh melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan aset. Jadi begini, jadi kan kita mendapatkan suatu laporan dari masyarakat ya, tanggal 8 Maret ada laporan yang berkaitan dengan terlapornya Bapak Sandiaga Uno ya. Kemudian tentunya kita akan melakukan penyelidikan berkaitan dengan kasus itu, dengan laporan itu.
Kita sudah memeriksa sampai hari ini ada 10 saksi yang sudah kita periksa. Nanti kalau itu daripada klarifikasi semua sudah kita dapatkan, kita akan melakukan gelar perkara. Apakah kasus itu bisa masuk penyidikan atau tidak ya di situ. Kepolisian menegaskan pengusutan kasus tersebut tidaklah politis, kendati berlangsung di tengah tahapan Pilkada DKI Jakarta. Adapun Sandiaga memilih melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi dibandingkan datang ke Polda. Sikap Sandiaga pun disoroti lantaran tidak patuh terhadap proses hukum. Pun demikian dengan polisi karena tindakannya bisa menyeret mereka dalam situasi politik. Dia hak dia untuk tidak mendatangi dan dia punya mengurus urusannya gitu. Tetapi itu tadi pegangannya adalah mekanisme pemanggilan itu tadi. Kalau 2 kali panggil sudah tidak datang, makanya bisa dipaksa. Nuansa politik kan juga bisa mewarnai penegakan hukum, ya umpamanya karena ini sedang ada pemilihan dan ini menyangkut seorang calon, ya kan, bisa saja umpamanya penegakan hukum ini secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya, ya. Langkah hukum di tengah proses politik memang kerap mengundang kontroversi, namun kepatuhan hukum dari para politisi juga dapat memicu simpati. Tim Liputan Metro TV. Basuki Cahayapurnama menegaskan tidak menerima bancakan fee proyek IKTP sewaktu ia masih menjadi anggota DPR. Hal ini disampaikan dalam wawancara eksklusif Metro TV dengan Ahok dan berikut cuplikannya. Pak Ahok, jadi kalau tentang Anda bersih, itu kan menjadi cerita yang sudah umum ya, termasuk pada cerita terakhir yang menggemparkan soal ramenya orang menjarah tanda kutip IKTP. Anda justru menjadi lain di situ. Di majalah Tempo pun Anda disebut namanya, tetapi sebagai pengecualian bahwa Anda merasa Anda tidak pernah ikut dalam korupsi yang rame-rame ini. Penjelasan Anda. Nah, saya nggak tahu ada permainan atau tidak, tapi yang pasti di DPR itu orang itu nggak suka sama saya sebetulnya kalau soal bagi-bagi uang. Ya. Tidak suka karena pernah kasus kejadian beberapa kali perjalanan dinas. Kita hanya pergi 3 hari. Dia kerjasama antar parlemen. Masa jalan-jalan ke Spanyol? Spanyol itu pakai euro. Oh. Jadi saya tulis tuh di website saya ahok.org itu. Nggak benar saya bilang. Saya baru ditodong di Dubai. Ngamuk saya malam itu. Datang ke Dubai, transit. Langsung di situ ya, beralih. Ketua rombongan panggil saya. Kami semua sudah beli tiket ke Spanyol. Termasuk uang hotel. Jadi setelah balik dari Maroko? Belum. Nah, kita mau ke Maroko. Sampai Dubai. Saya bilang kerjasama antar parlemen itu cuma Indonesia, kita Indonesia dan Maroko, bukan dengan Spanyol. Oh, tapi sejarah Maroko ada di Spanyol katanya. Oh. Lalu ini kan kerja parlemen, Spanyol uang euro, ini uang Maroko. Nggak peduli. Jadi kalau Anda tidak mau ikut, maka Anda akan dipotong semua uang perjalanan Anda ke Maroko. Jadi uang ini saya nggak mau terima, yang ke Spanyol saya nggak mau terima. Nggak mau terima, tapi uang tiket dan pesawat dan hotel yang sudah kami booking tanpa izin saya itu, Anda harus bayar sekarang. Oh. Jadi saya malam itu di Dubai hanya terima $100. Kayaknya hitungannya sampai ke Maroko. Uang ke sana nggak boleh. Nah misalnya sekarang kalau kita dicek ya, Ahok jalan-jalan nggak ke Spanyol? Pasti ada nama saya. Pasti ada nama. Tapi saya coret. Saya bayar tuh tiket akhirnya, tapi saya nggak pergi. Bisa saya katakan kurang ajarnya oknum-oknum di sana. Ada nggak media yang tulis, saya bilang? Nggak ada. Kalau di dalam kasus IKTP ini murid. Nah itu yang saya bilang, setelah kejadian-kejadian itu, saya yakin anggota oknum di Dewan itu kalau bagi-bagi duit, nggak berani kasih ke saya. Dan perjumpaan ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News. Saya Andini Effendi. Ya, dan saya Zaki Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.